Menjua-jua. Oke, selamat datang kembali di Pisau Sore Podcast. Tentunya di Pisau Sore Channel. Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah seorang warga yang kabarnya dia tinggal sendirian di pinggir sungai. Sudah hampir 9 tahun begitu guys, 8 sampai 9 tahun. Oke, bagaimanakah kisah hidupnya? Tetap ikuti perjalanan kita kali ini di Pisau Sore Channel. Oke, check it out. Oke guys, kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke rumah warga tersebut. Oke, kita menyeberang sungai guys menggunakan rakit ya. Kondisi sungai lagi banjir guys, makanya warnanya agak kekuning-kuningan. Guys, sekarang kita sudah sampai di seberang. Ini nama kampungnya adalah Kampung Lamogedang guys. Tapi di pinggir sungai ada seorang penduduk yang tinggal guys, dia sendirian. Kita akan coba menjumpainya guys. Oke, dia tinggal di sini seorang diri guys. Kita lihat, sini ada kandang ayam. Nah, dia melihara ayam guys. Ada yang bertelur ke ayamnya guys. Ini ada ayam yang lagi mengeram. Oke, kita coba panggil ya, Pak Ci Adi. Kira-kira di mana guys? Oh, ternyata orangnya itu guys. Dia lagi santai di pinggir sungai. Kita coba wawancara kali ini. Oke guys, sekarang kita sudah bersama seorang warga yang di sini yang tinggal sendiri di pinggir sungai ini guys. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan nama saya Pak Adi. Adi ya. Panggil aja Pak Ci Adi. Oke, Pak Ci Adi guys. Jadi kita panggil Pak Ci Adi ya guys ya. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya dulu nih Pak Ci. Pak Ci ini tinggal di pinggir sungai udah berapa lama kira-kira? Sekitar dari tahun 2014. 2014 guys. Jadi 2014 ini 2022 sekitar 8 tahun ya. Lah. 8 tahun. Jadi Pak Ci di sini tinggal memang benar-benar Memang sendiri atau sendirian lah. Memang saya di sini tinggal memang betul-betul seorang diri, nggak punya anak, nggak punya istri. Begitu. Hidup di kaki sendiri lah istilahnya, berdikari lah gitu. Oke. Bisa kita bilang kita ini orang mampa-mampa lah gitu istilahnya. Termampa-mampa. Kalau dalam bahasa Karo itu termampa-mampa guys. Oke. Jadi awal mula Pak Ci memutuskan untuk tinggal di sini itu bagaimana itu Pak? Ya. Boleh diceritakan dari awal gimana? Awalnya saya kan memang kampung tempat tinggal saya, tempat tinggal saya, lahir saya lah. Saya di Tanjung Selamat. Oh, di Tanjung Selamat. Oke. Memang di sini pada umumnya kekadi bapak lah, sembuyak bapak banyakan di sini. Oh, jadi saudara bapak semua Saudara di sini. bapak di sini. Cuman karena saya tidak mau, nggak ingin membebankan mereka itu, lebih baik saya berdikari. Oh, nah, itulah kehidupan saya ini. Gitu. oh, jadi karena tidak ingin menjadi beban di keluarga, jadi Pak Ci memutuskan untuk tinggal sendiri di pinggir sungai seperti ini ya. Dengan bermodalkan ayam entah beberapa ekor itulah, dan sambil untuk menyambung hidup ikut manen, ikut upahan harian, manen gitu ya? harian gitu. Oke, saya boleh tanya nih ya, agak pribadi sedikit gitu Pak Ci. Pak Ci ini sekarang umur berapa gitu Pak Ci? Sekitar 56 tahun. 56 tahun ya Pak Ci ya. Jadi selama ini Pak Ci memang apakah sudah pernah menikah begitu? Saya menikah, ya memang mungkin nggak ada
istilahnya diberkahi anak ya. Heeh. Saya menikah pertama udah 4 kali sebenarnya. 4 kali. Pertama sama orang mabuk. Heeh. Melabo kena tsunami. Oh. Anak umur kelas 2 SMA meninggal waktu itu. Iya. Anak 2 meninggal semua. Dan keluarga juga meninggal. Oh, berarti istri pertama yang di Melabo, anak 2 Meninggal semua meninggal kena tsunami gitu ya Iya. Pak Ci ya. Heeh. Yang di Karangsari, yang kedua kali kan, Heeh. kami memang cerai. Itu belum Cerai dikaruniai seorang anak, Oh. tapi meninggal di kandungan. belum lahir sudah meninggal gitu. Iya. Ya. Belum lahir meninggal di kandungan. Heeh. Setelah itu menikah saya di Abling 3. Di Abdeling 3 ya. Abling 3, Abling 6 yang lama lah gitu. Iya. Tahun 2016, 2016, 2013 meninggal. 2013. Istrinya meninggal. Nah, meninggal juga Heeh. karena kena diabetes komplikasi, ya Oh. kan? Itu nggak punya anak. Oh, sama yang ketiga belum Yang sempat nggak punya ya. punya anak. Heeh. Yang keempat sama orang Tandam, Orang tandang. orang Tandam Pasar 2. Ya. Itu karena gimana ya? Selisih jauh kami. Itu menikah siri memang. Nikah siri. Nah, menikah siri kami. Dikaruniai anak 1. Heeh. Setelah itu anak itu dikasihkan sama gurunya, guru kepala dia dulu, Guru sekolah. guru sekolah dulu, Heeh. guru sekolah SD-nya dulu. Ya. Karena guru sekolahnya dulu katanya nggak punya anak. Oh, jadi Karena dia mengasuh itulah, gitu. karena itulah saya pulangkan ke mamanya, ke orang tuanya. Oh. Sementara saya kan ingin dipanggil bapak gitu loh. Oh, jadi sebenarnya ini agak pribadi guys. Jadi Iya. kita sudah minta izin juga tadi Pak Ci Adi supaya ini liputan kita boleh diupload di YouTube ya guys. Oke, jadi anak pertama lahir itu dikasih kepada guru kepalanya itu tanpa pengetahuan Tanpa Pak Ci. pengetahuanku. Nah, Oh, jadi itu sebabnya Pak Ci mengembalikan istri Pak Ci kepada kepada keluarganya. keluarganya begitu. lah gitu. Oh, oleh sebab itu Pak Ci pergilah ke daerah sini Iya. ke Namo Gedang. Jadi Pak Ci hidup sendiri di pinggir sungai begitu ya. Iya. Hmm. Ya inilah kalau orang Karo bilang kita bilang orang Karo lah bilang ya mampa. Kalau orang Indonesianya bilang gimana ya? Terlontang lantung gitu. Nah, lontang lantung lah gitu. Tapi saya lihat Pak Ci di pinggir sungai ini cukup tenang juga suasana ya, Pak Ya, Ci ya. cukup tenang, cukup damai di sini. Damai. Jadi pikiran-pikiran pun jadi lebih damai. Iya, Nggak teringat lagi masa-masa lalu begitu ya. Nggak perlu pun kita anarkis. Iya. Yang penting kita hidup tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang, jangan diganggu gitu Iya. juga. Ya, lumayan juga lah. Begini-begini gubuk kita itu ada juga 40 ekor ayam untuk nyambung hidup lah gitu. Sudah 40 ekor ya Pak 40 Ci ekor ya. ayamnya. Jadi ayam itu dijual juga kepada penduduk sekitar. Ya, kalau ada yang membutuhkan kita jual juga. Ya untuk tambah-tambahan uang rokok, uang Iya. beras lah gitu. Untuk kehidupan sehari-hari Untuk lepas kehidupan lah. sehari ya, Pak. lepas lah. Oke. Yang penting kita tidak mengganggu orang, Iya, dan tidak jangan menyusahkan diganggu. orang, dan orang pun tidak mengganggu kita. Iya, gitu. betul. Gitu. Oke, sekian dulu ya guys bincang-bincang kita kali ini. Nantikan vlog kita berikutnya. Oke. Oke. Makasih Pak Ci. Kembali. Oke.